سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali kita coba memahami ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likullin darajatum mimma 'amilu wa liwaffihim a'malahum wa hum la yuzlamun. Allah berfirman, tiap-tiap orang, tiap-tiap masing-masing, baik itu mukmin maupun kafir, ya, banyak derajat tergantung amal perbuatan mereka. Orang mukmin derajatnya tinggi tergantung kerajinannya beramal dan keikhlasannya kepada Allah. Orang kafir begitu juga. Sebenarnya di neraka tergantung dosa-dosa yang dia kerjakan, ya, selama tambahan dari kekufurannya, tambah tinggi, tambah berat. Kalau orang kafir, semua kebajikan, semua kebaikan yang dia kerjakan akan dibalas Allah di dunia ini juga. Makanya kalau mereka, sudah sering kita ingatkan, kalau mereka baik dengan orang, hidupnya juga tenang di dunia. Kalau dia suka nyumbang orang, kayaannya tambah bertambah. Itu balasan Allah untuk kebaikan mereka, supaya begitu habis dunia tidak ada lagi. Setelah habis kesenangan kamu habiskan di dunia, kata Allah. Sekarang tinggal azab yang kau terima. Wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Supaya Allah nanti menyempurnakan balasan amal mereka. Siapa yang orang mukmin, amal yang baik dibalas baiknya. Karena sabda Nabi, in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau baik perbuatannya, balasannya juga baik. Kalau jelek jahat, balasannya juga jahat. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak dikurangi haknya, tidak dizalim. Tidak ada, Allah Maha Adil. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Pada hari kiamat yang didekatkan, orang-orang yang kafir dinampakkan kepada mereka neraka, tempat tinggal mereka nanti di hari kiamat. Apa? Di firman dikatakan kepada mereka, azhabtum, telah kamu habiskan. Telah kamu habiskan thayyibatikum, kebaikan kamu, kesenangan kamu di dunia. Fi hayatikum dunia, di dunia kamu bersenang-senang. Apa yang kamu mau, kamu dapat. Nafsumu kamu ikuti. Mau mabuk-mabukan, senang-senang itu ini, pelesir ke sana, pelesir yang maksiat. Ya, kalau pelesirnya perjalanannya berbuat taat, itu bagus. Kayak orang pelesir berangkat haji, pelesir juga namanya. Ya, tapi turis ibadah, tur umrah. Yang penting apa? Yang tergantung niatnya, ya. Karena Rasulullah sudah menyatakan, wa inna malikulli imri'in ma nawa, hafal semua kita itu. Orang itu akan memperoleh sesuai niatnya. Yang dilihat Allah itu
fi hayatikumud dunya, di kehidupan kamu di dunia, wastamta'tum biha, kamu udah bersenang-senang di dunia. Tak pandang kiri, tak pandang kanan, tak peduli, yang penting kau senang. Fal yauma, sekarang hari kiamat kata Allah, tujzauna adzabal hun, dibalas perbuatan kamu itu dengan azab yang menghinakan kamu. Mengapa? Bima kuntum tastakbirun, disebabkan kamu menyombongkan diri. Menyombongkan diri lagi hidup dengan kendaraan yang mewah, bermegah-megah. Bukan kendaraan mewahnya yang dilarang, tapi bermegah-megahnya. Mau tengok, mau ada makan yang mahal, tegak pundaknya, kepalanya congak. Biasanya gitu. Punya kau murah tuh berapa aja? Nah, punya kami 2 kali lipat dari yang kau punya harganya. Oh, itu cuma 100 paling. Ini kita punya 800, 900. Takkan ada mobil yang gitu, yang 100 lebih sedikit. Oh, yang paling murah 800, 900, 1 miliar. Kalau udah naik itu lihat orang enteng. Itu yang dilarang, merasa itunya, tidak sadar itu nikmat dari Allah, harus disyukuri, bukan dibanggakan. Itu yang harus kita sambut. Dan diberi Allah itu untuk disyukuri nikmat. Wala in kafartum, kalau kamu tidak syukur, syukur saja. Kamu sombong di bumi dengan kekayaannya. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Di muka bumi kamu penguasa pun diseret hidung sama yang kaya. Sebagiannya. Wa bima kuntum tasukun, disebabkan kefasikan kamu disiksa karena kamu melanggar batas-batas hukum Allah. Sekarang pindah maudhu, wadkur akha adin. Sekarang ceritakan, ingat ya, saudaranya kaum Ad, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi. Ketika Nabi Hud alaihissalam memberikan peringatan, ingat kaumku, kepada kaum beliau di Ahqaf, itu nama lembah di Yaman, daerah Yaman. Dan telah berlalu ya. Sebelum beliau ada juga rasul-rasul yang diutus Allah untuk mengingatkan kaum Ad. Dahulu wa min khalfihi, dan di belakang beliau pun ada. Apa peringatannya? Allah ta'budu illallah, janganlah kamu mengabdi, jangan kamu menyembah kecuali Allah. Yang lain itu tidak ada apa-apanya, apalagi yang patung kamu sembah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku, kata Nabi Hud alaihissalam, takut kamu akan ditimpa azab pada hari penyiksaan Allah yang besar menimpa kamu. Namun apa jawab kaumnya? Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Maka wahai Hud, kata kaumnya, apakah kau datang kepada kami ini, mengingatkan kami ini, supaya kami berpaling dari Tuhan-Tuhan kami yang banyak patung-patungnya. Kalau udah gitu, fa'tina bima ta'iduna, silakan datangkan azab yang kau janjikan pada orang yang membangkang pada Rasul. In kunta minas shadiqin, kalau kau itu, kata kaumnya, kalau kau pada Nabi Hud alaihissalam benar apa yang kau sampaikan itu, datangkan azabnya itu. Mereka menantang. Qala
Innamal ilmu 'indallah. Yang tahu kapan azab itu datang, aku tidak tahu. Allah yang tahu kapan dia akan menurunkan azab kepada kamu. Wa uballighukum ma ursiltu bihi ilaikum. Aku ini hanya tukang menyampaikan apa yang aku diutus, ya, syariat Allah yang aku sampaikan kepada kamu. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku lihat kamu ini termasuk orang yang jahil karena minta dicepatkan azabnya. Tak kiranya Allah itu tidak bisa. Allah Maha Kuasa. Kamu termasuk jahiliyah, menantang Allah, minta siksa disegerakan. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Jika azab Allah sudah turun berupa bentuk mendung yang gelap dari jauh mulai datang. Jika mereka melihat, oh ini awan yang mengandung hujan. Wah, dan makmur kita dikiranya awan yang mengandung hujan mendung. Mengarah ke tempat tinggal kampung mereka. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka berkata ini yang bawa hujan nih, awan bawa hujan. Makmur kita. Tapi kata Allah, jawabnya bal huwa mastajaltum bi. Sebenarnya itulah siksa yang kamu minta segera datang, yaitu rihun fiha azabun alim, berupa angin samum yang panas menghancurkan apa yang dia lewati. Jadi Al-Quran itu biasanya kalau azab itu dibawa dengan kalimat tunggal, yaitu rih. Jadi kalau nikmat, kalau azab dibawa dengan kalimat tunggal, rihun. Tapi kalau dibawa dengan riyah biasanya pembawa rahmat, ya, jamak. Ini kebiasaannya Al-Quran. Jadi nikmat itu banyak. Rihun fiha azabun alim. Di dalam rih, ya, angin yang sangat panas. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dia akan menghancurkan, ya, membinasakan setiap apa yang dia lewati, tak bersisa, dengan perintah dari Allah Tuhannya. Fa asbahu la tura illa masakinuhum. Maka berpagi-pagi setelah datang itu tidak ada lagi sisanya kecuali tempat tinggal yang ada. Orangnya musnah, hancur. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membalas, menyiksa orang-orang yang mujrim, orang pendosa, orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Walaqad makkanna fiha immakkannakum fi. Sungguhnya kata Allah, kami telah tempatkan mereka, ya, di Ahqaf tadi, di Yaman. Tidak kami tempatkan kamu wahai penghuni Mekah itu seperti di sana, tapi di tempat ini. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Kami kata Allah jadikan untuk mereka yang mereka diberi kepintaran, pendengaran yang luas, juga penglihatan dan akal hati yang bagus, yang kuat, sehingga mereka maju dalam kebudayaannya. Namun semua itu fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Tidak ada gunanya, tidak mengayakan, tidak menolakkan kepada azab Allah pendengaran maupun penglihatan ataupun hati-hati mereka sedikit pun dari azab Allah.
Idkanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka ingkar dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebijaksanaan Allah. Karena di seluruh jagat ini semuanya menunjukkan kepada Allah. Makanya hati orang yang dekat kepada Allah selalu syuhud, hatinya mandang. Itulah asal kata asyhadu an la ilaha illallah, pandangan hatinya tidak ada kecuali Allah, bukan yang lainnya. Dan juga ya tanda-tanda semuanya itu menunjukkan kerasulannya baginda. Ini orang yang mendekat kepada Allah. Dan mereka ingkar. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Dan ya menimpa kepada mereka apa yang mereka olok-olok tadi. Karena setiap nabi rasul datang, banyakkan mereka mengolok-oloknya. Yaitu cerita Al-Quran. Apa kalau di Yasin itu? Illa kanu bihi yastahzi'un, itu sebelumnya ya. Apa ayatnya? Kayaknya kalau tiba-tiba gini hilang dia. Mir rasulin il'at. Sebelumnya itu apa? Mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, kan surah Yasin. Dan orang-orang kafir itu ngolok-ngolok siapa saja. Tapi udah ditimpakan Allah, udah tak bisa lagi. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Sungguhnya telah kami binasakan wahai penghuni Mekah. Ini karena Rasulullah diutus di Mekah ya, dari beberapa kampung negeri ya, di sekeliling kamu, seperti apa ya, kaumnya Nabi Lut umpamanya, yang peninggalannya disebut sekarang Laut Mati. Itu di sana dulunya ya, kena laknat itu, waja'alna 'aliyaha safilaha. Tapi jadi obat pula ya sekarang Laut Mati. Orang tak pandai berenang pun timbul, tidak tenggelam. Nah, itu untuk pelajaran bagaimana Allah. Tidak ada yang bisa hidup di sana kan. Tidak ada kehidupan di Laut Mati, makanya disebut Laut Mati. Tak ada binatang, tak ada ular, tak bisa, tak tahan. Karena laknat dari Allah ya, pada kaum Lut. Itu pula yang berusaha untuk mensahkan kawin sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki. Itu ada yang anu-anu kan. Padahal itulah pelakuan Nabi Lut, umat Nabi Lut alaihissalam. Dan ya, kami kami ulang-ulang ayat-ayat tanda bahwa sembahlah Allah. Tapi mudah-mudahan dengan diulang-ulang ayat-ayat Allah, diceritakan tentang kaum yang sudah hancur karena menentang Allah, menentang Nabi dan Rasul, la'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali untuk menyembah Allah. Mereka beriman kepada Allah. Karena itu kalau ditanya wala insa'al apa? Wala insa'al tahum ya. Kalau kamu tanya mereka itu siapa pencipta langit, mereka bilang Allah. La yaqulun Allah, itu Quran. Mereka katakan Allah, mereka beriman. Hanya digandeng dengan patung. Makanya mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nyembah patung-patung ini tak lain supaya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu. Padahal Allah sudah jelaskan. Kau panggil dia tak jawab.
dengar pun tidak betul mati. Walaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihatan bal dhallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Mengapa tidak bisa nolong mereka untuk menolakkan azab orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah untuk mendekatkan, yaitu Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang mereka sembah itu. Padahal kata Allah itu mereka mengatakan berhala-berhala tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini ifkuhum, itu kedustaan yang mereka bikin. Wa ma kanu yaftarun, dan mereka ngade-ngade semuanya. Tidak ada. Karena yang dikenal di Mekah itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau meninggalkan putra beliau Nabi Ismail di sana. Ya. Tapi ya karena panjangnya waktu, ya berapa ribu tahun, hilang. Kalau para ahli sejarah katanya karena Mekah itu memang dikenal dengan yang paling mulia, tempat yang paling mulia di bumi, ya. Sampai asal usul mereka kalau bepergian supaya tak lupa dengan Mekah, batu Mekah itu dibawa, batunya dibawa, kadang-kadang pindah meninggalkan Mekah. Saking ininya, lama-lama anak turunnya tidak tahu ngapa bapak muliakan ini. Itulah asal usul, lalu disembahlah batu. Untuk mencegah itu di zaman baginda Rasulullah dilarang membawa apapun yang asli sana untuk dibawa keluar tanah Arab. Makanya ada yang ngambil batu Mekah, ambil berkah, bukan dosa tuh. Bawa batu Mekah mau dibawa balik, bukan dapat berkah, dapat dosa. Karena itu dilarang bapaknya. Jadi namanya daerah khusus. Ini daerah khusus Ummul Qura, punya hukum sendiri dalam syariat baginda. Wa id sarabna ilaika nafaran minal jinni. Pindah maudhu lagi. Ingat ketika kumpul datangi padamu beberapa rombongan dari jin, kaum jin, ya. Yastami'una, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Mereka mendengarkan baginda baca Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Jika mereka hadir dengan baginda baca Quran, mereka berkata dengan kaum jin, bangsa jinnya itu, ansitu, dia dengarkan ini, dengarkan. Walamma udiya ila qaumihim munzirin. Manakala selesai dari baca yang dibaca baginda, jinnya hafal dah. Walau ila qaumihim munzirin, mereka balik ke kampung-kampung kaumnya jin memberikan peringatan. Apa kata mereka? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi. Mereka yang tadi mendengarkan terima dari baginda, wahai kaum kami, kaumku, kami sudah dengar kitab yakni Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa AS. Yang kitab Al-Quran itu membenarkan lima baina yadayhi,
yang ada di hadapannya itu kitab Taurat maupun kitab Injil dibenarkan oleh Al-Quran, itu kitab dari Allah asalnya. Yahdi ilal haq, Quran itu menunjukkan kepada yang benar, yang hak. Wa ila tariqim mustaqim, pada jalan yang lurus menuju kepada Allah. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, kaum jin. Ya, terima artinya. Jawablah artinya. Perkenankan Rasulullah Nabi Muhammad yang menyeru untuk menyembah Allah saja. Wa aminu bihi, dan berimanlah kamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Wa yujirkum min adzabin alim, Allah akan selamatkan kamu dari azab yang pedih. Beriman, jin ini diberi panjang umur. Ada yang 500 tahun, ada yang 1000, makanya banyak yang ketemu beberapa nabi jin. Karena jin juga punya sama dengan kita, artinya makhluk takrib, yang punya tanggung jawab. Dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah kirim jin penghuni bumi ini. Tapi sama kayak orang sekarang, mereka suka perang. Perang menumpahkan darah, akhirnya diutus Allah malaikat untuk ini. Makanya mereka lari-lari ke pulau-pulau terpencil, ke hutan-hutan yang lebat. Jadi kalau ada pohon angker, betul memang ada jinnya tuh. Ada jinnya. Tapi kalau kita takut dengan jin, kalahlah kita. Jin itu sama aja, makhluk juga. Tapi kalau takut dulu, memang ini ganyangnya kita. Ajibu da'i Allah wa aminu bih, dan berimanlah kamu kepada Rasulullah. Maksudnya yaghfir lakum, Allah akan ampuni dosa min dzunubikum, dosa-dosa kamu. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah selamatkan kamu dari siksa yang pedih. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi, dan orang yang tidak memperkenankan, tidak menerima panggilan baginda, penyeru kepada Allah Rasulullah, maka dia tidak akan bisa lari, tidak bisa lari dari siksa Allah di bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada selain dari Allah yang bisa menolongnya, menolak dari azab Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka yang tidak menjawab panggilan Allah lewat baginda itu termasuk dalam kesesatan yang nyata. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam yahya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah mereka tidak tahu, apakah mereka tidak perhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan Allah tidak capek menjadikan langit itu, tidak bikin Allah capek. Apakah mereka tidak sadar itu bahwa Allah qadirin, Allah kuasa ala ayyuhil mauta, untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Gampang bagi Allah. Padahal asalnya tidak ada. Jadi ada itu lebih sulit daripada yang sudah ada. Hanya mengembalikan. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dia pasti bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang mati, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari alaysa hadza bil haqq
Maka didekatkanlah orang-orang kafir ke neraka nanti di hari kiamat, dikatakan kepada mereka, alaisa hadza bil haqq, maka ini sekarang benar siksa yang dijanjikan Allah kepada orang kafir? Benar tak? Qalu bala, iya benar ya. Tapi tidak bisa ngelak lagi. Qalu bala wa rabbina, masih sumpah. Alah, ya, wa rabbina, demi Tuhan kami. Qala, Allah berfirman, wa dzuqul azaba bima kuntum takfurun. Rasakan azab disebabkan kekufuran kamu, ingkarnya kamu kepada Allah dan Rasulnya. Fasbir, Rasulullah Allah khitab, fasbir kama sabara ulul azmi, sabar engkau ya Muhammad, disakiti oleh kaumnya, dibekot, diembargo ekonomi 30 bulan. Ada riwayat ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 30 bulan. Sabarlah sebagai sabarnya rasul-rasul ulul azmi ya. Yang mana ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Yang banyak kan 5 ya. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita alaihi wassalatu wassalam, semuanya. Ada yang mengatakan 6 masuk Nabi Adam alaihissalam. Di ulul azmi minar rusul, mereka semuanya dihalangi oleh kaumnya. Bagaimana ya? Nabi Musa udah selamat nyebrang, tengok penyembah berhala. Kaumnya minta, ya Musa ij'al lana alihah ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkanlah kami ini Tuhan bagaimana mereka Tuhan, banyak Tuhan yang disembah. Ada. Ketika mau masuk kampung, apa? Kami nunggu ya, kau jangan. Fadhaba wa qatila inna haruna qa'idun. Jika masuk, kamu berdua aja pergi. Kami nunggu aja di sini, bukan dia menolong. Nah, itulah orang Yahudi. Makanya disebut kena laknat kaum yang, kalau tafsir umum saja Al-Quran itu ya ghairil maghdubi Yahudi tujuannya. Karena di sana semuanya untuk mereka. Belum. Cepat kita selesaikan. Wala tasta'jil lahum. Allah ingatkan baginda jangan minta cepat-cepat untuk nyiksa mereka. Jangan, sabar. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Itu kalau udah kena, mustahkan mereka seolah-olah setelah melihat azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum yang sudah dilaknat oleh Allah, itu seolah-olah mereka hanya tinggal di muka bumi ini, di dunia ini hanya 1 jam saja dari 1 hari. Jadi rasanya sebentar. Yauman au ba'da yaum itu kalau dia Al-Qur'annya. Ya karena apa? Dia 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun. Ya. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Tuhanmu yaitu di hari kiamat nanti di akhirat. Sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Sejam itu udah lama tuh. 1000 tahun sehari. Tinggal ujung ayat. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Tidaklah dihancurkan, dibinasakan untuk dilihat masukkan ke dalam azab Allah
melainkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang melanggar fasik itu umum ya. Kafir ya masuk fasik, orang mukmin yang maksiat juga fasik. Jadi kalau kafir di luar mukmin. Jadi kalau fasik ada orang mukmin juga. Makanya syarat wali saksi harus bukan orang fasik kan, adil istilahnya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya. Amin. Untuk kita bersama, terutama yang ngomong. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.